kinda need a word. Well, I'm into you. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anto, dan di belakang kamera ada Mas Noval. Kita dari tim AMJ sedang home service di Bandung, tepatnya di Ranca Ekek. Oke, tuh ya, keren ya. Oke, langsung aja ya. Kali ini itu kita mau garap langsung 2 unit mobil, dan keduanya sama-sama mobil Mitsubishi Pajero. Yuk kita lihat seperti apa, Bu. And my wild heart is beating because it's beating. Nah, ini mobilnya ya. Jadi ini adalah Pajero 2018 yang Rockford Force Jet, dan di samping sana ada Pajero 2019 yang non Rockford. Nah, jadi kalau kita perhatikan Pajero yang sebelum facelift 2021 ke bawah, itu head unitnya itu masih biasa aja. Masih ada tombol-tombolnya dengan ukuran 7 inci. Di 2018 dan di 2019 itu sama. Jadi kedua mobil ini masih biasa aja. Sedangkan di Pajero yang facelift 2021 ke atas itu head unitnya sudah beda, interiornya juga ada perubahan ya. Nah, jadi kita dari tim AMJ akan mengupgrade di area head unit dengan menggunakan Tomico tipe 1033 RAM 8 dengan ROM 128, dan kita akan menambahkan kamera 360 yang sudah support trajectory, sehingga apa, mobil ini menjadi lebih canggih. Apa sih itu trajectory? Trajectory adalah sebuah sistem di mana garis parkir ketika kita berkendara ada garis tuh. Nah, garis itu bisa ikut belok setir. Jadi kalau 1 kali belok, 2 kali belok, nah di putaran kedua lensanya pun akan ikut belok ke kiri dan kanan. Itu adalah sistem trajectory pada kamera 360 yang akan kita pasang di kedua mobil ini. Yuk, saya jelasin sedikit tentang produk yang akan kita pasang. Will you run away? Will you run away? Nah, jadi saya sudah siapkan di sini produk yang akan kita pasang. Karena ini mobil sama, hanya beda 1 tahun 2018 dan 2019, sehingga head unitnya, frame-nya pun sama. Nah, kalau di 2022 itu frame-nya sudah beda ya. Ini pindah ke atas gitu. Nah, di sini kita menggunakan Tomico dengan tipe 1033 yang seperti saya jelaskan tadi, dengan layar 9 inci. Ya, betul. Ini 9 inci ya. Nah, kenapa sih AMJ itu kebanyakan jualnya Tomico gitu? Tomico ini banyak banget kelebihannya ya, Satu, Tomico ini spesialisnya memang mobil-mobil OEM. Jadi kalau teman-teman lihat semua mobil OEM itu hampir 80% Tomico punya barangnya, mau itu Mercy, BM, Pajero dan lain sebagainya. Mitsubishi, Toyota, Honda ya. Apalagi mobil Jepang. Kalau mobil Jepang udah nggak usah diomong, Tomico jagonya lah. Nah, kelebihan lain daripada Tomico yaitu kalau kita perhatikan di sini ada SNI. Nah, jadi Tomico ini sudah ber-SNI ya, maksudnya memang sudah SNI gitu, bukan sudah ber-SNI. Aduh, belepotan nih ngomongnya. Nah, di belakang kalau kita perhatikan ini ada untuk antena GPS dan antena 4G. Nah, berarti Tomico ini sudah bisa menggunakan SIM card. Nah, teman-teman tahu nggak, di Indonesia ini head unit yang SIM card-nya masih aktif dan masih bisa digunakan itu hanya Tomico aja. Pihak Tomico berani mengklaim itu, kenapa? Karena mereka berizin untuk apa sih namanya ya, IMEI. Aduh, ini agak susah menjelaskan nih ya. Oke, jadi IMEI-nya ini berizin. Sekarang kita langsung lihat aja di area perkabelannya. Nah, ini saya udah pegang ya, Mas Noval ya. Kalau kita perhatikan, nah ini ada SIM card di sini. Di sini menggunakan mini SIM card untuk Tomico. Di sini juga ada antena GPS. Di sini ada antena 4G, ada CAN bus. Dan kalau kita perhatikan, ini lain daripada yang lain ya. Jadi bentuk USB-nya Tomico ini, kalau yang biasanya plastik-plastik, ini ada tulisan Tomico dengan bahan, ini apa ya bahannya ya? Aluminium, aluminium titanium gitulah ya. Pokoknya bahannya bukan bahan plastik. Oke. Ini juga sama ya. Jadi dapat 3 slot USB.
bisa untuk ngecas, bisa untuk media player USB, dan bisa baca harddisk eksternal sampai 2 tera, klaimnya begitu. Nah, ada buku garansi dan lain sebagainya. Oke, itulah kelebihan daripada Tomiko. Dan layar yang digunakan Tomiko itu bukan 2K QLED, tapi secara desain atau secara pixel yang mereka gunakan, mereka minta lebih baik daripada 2K gitu. Jadi QLED-nya Tomiko itu mereka sudah berani klaim bahwa mereka lebih baik daripada 2K secara warna, ketajaman gambar. Itu ya kenapa AMG banyak menjual produk-produk Tomiko. Dan kelebihan lain adalah technical support-nya. Itu nggak ada di produk lain, berani jamin. Habis ini jualan barang lain susah nih. Nah, soketnya sendiri semua sudah plug and play. Nah ya, soketnya sudah plug and play, jadi sudah tidak ada potong-potong kabel lagi, sudah plug and play. Nah, sekarang kita akan melihat di area kamera 360. Kalau kamera 360 sebenarnya penjelasannya sama-sama aja ya. Kameranya ada 4, kamera kanan kiri yang bulat-bulat, kamera depan belakang yang kotak-kotak. Setelah itu ada modul kamera 360 seperti ini. Nah, kamera 360 ini punya maksudnya punya beberapa kelebihan. Contoh kelebihan pertama adalah di sini ada slot USB. Sudah digabung di sini ya, kita sudah bikinin. Nah, di sini ada slot USB. Slot USB ini buat apa sih? Slot USB ini adalah untuk kita menaruh flash disk maksimal 128 GB sehingga si modul ini bisa merekam perjalanan. Nah, selain perjalanan bisa direkam, saat mobil berhenti pun bisa direkam. Keren ya, keren. Betul. Nah, jadi kita bisa setting di baterai kita. Misalkan baterai kita setting di 11,8 volt. Ketika aki kita itu turun sampai 11,8 volt, dia akan stop untuk merekam. Keren ya, keren banget. Itu kelebihan satu daripada kamera 360 3D Plus ini. Terus kelebihan 2, di sini sudah disediakan soket OBD. Nah, soket OBD inilah yang membuat garis dan lensanya bisa bergerak. Teman-teman perhatikan, ada nggak orang yang pasang kamera 360, nontonlah di beberapa YouTube tetangga kami gitu ya, tetangga kita gitu ya, pasang kamera 360 berani bilang, woi garisnya bergerak, lensanya bergerak. Belum ada, baru di AMG ya. Kalau tombol ini sebenarnya semua kamera 360 menyediakan, jadi masih banyak yang nggak tahu. Mas Anto, itu tombol apa sih? Ini banyak banget pertanyaannya. Jadi tombol ini adalah tombol untuk kita setting kalibrasi. Jadi ini bisa digunakan, bisa enggak. Kenapa? Karena kamera 360 ini udah otomatis. Kita send kiri, kamera nyala kiri. Kita send kanan, kamera nyala kanan. Ketika kita mundur, kamera otomatis ke belakang. Ketika kita maju, kamera otomatis ke depan. Jadi tombol ini hanya opsional aja, nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau setting kalibrasi tetap perlu tombol ini atau ngelihat hasil rekaman kayak gitu. Ini banyak banget Mas Noval yang bertanya-tanya tentang ini. Jadi saya selalu menjelaskan lagi. Padahal di video saya selalu jelaskan secara detail gitu. Ya biasanya gitu. Makanya kenapa ini saya jelasinnya di awal, bukan di akhir. Biasanya kan kita di akhir ya. Gitu. Oke ya. Berarti udah clear semuanya. Langsung aja kita kerjakan dan kita pastikan tidak ada potong kabel original mobil. Hanya kalau di mobil Pajero kita ada pengeboran untuk memasang kamera ya. Nah, untuk kamera depan Mas? Kamera depan. Pajero 2018 sebelum facelift 2019 itu sudah disediakan tempat kameranya di sini. Kalau kamera belakang di tempat asli? Kamera belakang di tempat aslinya. Jadi depan belakang terkesan OEM banget. Hanya kanan kiri yang kita bor karena kita memang belum menyediakan cover spionnya. Kalau CRV turbo kita udah siapin. Expander kita udah punya sekarang. Iya. Ya. Oke ya, clear ya. Oke, langsung kita pengerjaan aja. Wanna be the girl, but I kinda need a word. Well, I'm into you. And oh, I know it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere. Oke, teman-teman, sambil alih ya. Ini langsung kita kerjakan dua mobil ya. Ini yang Pajero tahun 2018 yang Rockford Fosgate ya.
Ini yang Rockford dan yang ini yang 2019 non Rockford. Jadi kita kerjain dua-duanya langsung. Jadi ada Rian dan juga Danang ya. Kita lihat. Nah, ini Danang sedang melepas head unitnya ya, yang Rockford Fosgate. Head unit kecil ya, ukurannya 7 inci. Oke, perkabelannya sedang dilepas dulu ya untuk head unit original dari Mitsubishi Pajero Rockford Fosgate 2018 ya. Akan kita gantikan dengan Tomiko. Kasih lihat tuh head unit ya, Mas Danang. Kasih lihat head unitnya. Nah ini ya, head unitnya seperti itu. Masih ada puter-puterannya 7 inci. Kayaknya kurang asik aja ya kalau kita pasangkan kamera 360. Makanya terlalu kecil. Makanya kita ganti dengan head unit Tomiko yang TMK 1033 QLED untuk di layarnya. Ini yang Rockford Fosgate 2018. Nah, yang di depan saya itu sana, belakangnya Mas Danang, itu yang Pajero Sport 2019. Belum facelift juga ya. Itu juga sedang dikerjakan. Jadi satu hari ini langsung kita babat dua mobil Pajero Sport, upgrade kamera 360 3D Plus dan juga head unit Tomiko Android. Oke, yang ini yang 2019 ya Pajero Sport ya. Yang ini spionnya belum kita lepas karena Rian sedang menjalankan kabelnya. Kalau yang Rockford Fosgate spionnya sudah kita lepas. Itu Mas Danang sedang prepare untuk instalasi head unitnya terlebih dahulu ya. Nah, ini kabel sedang diinstal oleh Rian. Untuk head unitnya udah dilepas ya untuk yang Pajero Sport 2019. Oke teman-teman, ini untuk head unit Tomiko yang TMK 1033 untuk Pajero Sport yang tahun 2019 ya, yang non Rockford udah terinstall ya teman-teman ya. Jadi layarnya 9 in. Nah sekarang kita akan melakukan pengeboran pada cover spionnya. Oke, Rian udah ready ya untuk mengebor. Oke, sudah terbor. Oke, yang satunya nih sekarang kita lakukan pengeboran juga ya. Jadi langsung dua, langsung kita install lensanya, udah langsung beres. Oke, tinggal dirapikan dan diaplikasikan lensa kamera yang 3D Plus di cover spion Pajero Sport tahun 2019. Kita lanjut pengerjaan yang lain. Nah, kalau yang head unit untuk Pajero Sport tahun 2019 sudah terinstall ya. Nah, untuk yang 2018 Rockford, nah itu sedang dirakit oleh Mas Danang ya. Nih, kita pindahkan semua kisi-kisi AC-nya ya ke frame yang baru atau ke head unit yang baru dari Tomiko. Nah, ini untuk lokasi dashboard ya yang akan kita install head unit Android dari Tomiko TMK 1033. Ini yang Rockford Fosgate ya, yang 2018 ya. Ini belum terinstall. Kalau yang 2019-nya sudah terinstall. Kameranya juga sudah dibor di spionnya atau di cover spionnya kiri dan kanan. Pokoknya ini pengerjaan dalam satu hari di satu tempat, dua mobil sekaligus. Kita ada di Bandung Ranca Ekek. Stay tune. Oke teman-teman, kita udah kelar ya untuk pemasangan kamera 360 dan juga head unit Tomiko untuk dua mobil Pajero Sport. Satunya tahun 2018 yang Rockford Fosgate ya. Itu kita parkir di sana di seberang jalan ya. Untuk yang satunya itu yang 2019 sudah di depan kita. Nah, ini kita ingin melakukan kalibrasi pada kamera 360-nya ya, teman-teman. Jadi semuanya udah terinstall, kameranya dan juga head unitnya. Ini kain kalibrasi juga udah kita gelar. Jadi kita kurang lebih mengerjakan itu sekitar 4 jam untuk dua mobil. Dahsyat. Kita ada di Bandung, daerah Ranca Ekek. Oke, mobil sedang mundur dulu memasuki tempat untuk dilakukan kalibrasi kamera 360-nya.
Oke, sebelum saya lakukan kalibrasi, saya spill dulu ya pemasangan kameranya. Nah, untuk di kamera belakang seperti biasa ya, lensanya kita tempatkan di lensa atau dudukan lensa bawaan untuk Pajero Sport ya. Ini Dakar ya, Pajero Sport Dakar tahun 2019. Nah, untuk di spion juga sama aja seperti yang udah-udah ya teman-teman. Nih, kita letakkan di sini ya, di tangkai spion atau di covernya. Untuk kamera bagian depan, nah yang ini karena ada plat nomor yang divariasi oleh akrilik, kita letakkan di sini ya untuk kamera depannya. Oke. Untuk kamera bagian sebelah kiri di spion juga kita letakkan di cover spionnya, sama aja. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk untuk lakukan kalibrasi pada kamera 360. Oke, saya udah dalam mobil. Kita langsung kalibrasi aja teman-teman ya. Cukup mudah. Dan ini tampilannya HD loh. Untuk kamera 360 disandingkan dengan unit Tomiko. Ya, keren banget. Oke, sukses ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke mobil satunya. Nah, sekarang kita spill dulu apa sih trajektori, kan dari tadi ngomong trajektori mana AHD. Nah, sekarang kita kasih lihat nih Rian ya. Kita masukin ke R. Dia akan otomatis tampil kameranya ya, tuh. Nah, trajektori itu gini nih teman-teman. Kalau setirnya dibelokin, dia garisnya belok. Di putaran kedua itu angle-nya bergerak teman-teman. Lihat tuh ya, tuh lihat tuh, gerak kan. Nah, itu trajektori ya. Dan ini udah bisa ngerekam karena kita udah install juga flash disk ya, jadi udah bisa ngerekam di 4 titiknya. Mantep pokoknya tuh ya. Tuh teman-teman, jadi keren banget. Oke, kita lanjut ke mobil yang satunya, yang tahun 2018, yang edisi Rockford Fosgate ya. Yang ini 2019 Pajero nya. Oke teman-teman, tadi yang Pajero 2019. Nah, sekarang yang Pajero 2018 yang Rockford Fosgate ya. Yang tadi plat Z, ini plat D ya. Nih, kalau untuk kameranya nih teman-teman, kita akan kalibrasi dulu. Nah, ini kameranya nih kita letakkan di sini ya. Kalau yang 2018 itu bagian depan, dan ini untuk bagian di spion sebelah kanan ya, sama pokoknya sama yang tadi 2019 ya. Nah, ini untuk spion di bagian kiri. Oke. Dan ini untuk di bagian belakang kita tempatkan di tempat aslinya juga. Tuh ya. Ini Rockford Fosgate Limited Edition Dakar juga, tapi ini 2018. Setelah ini saya akan masuk untuk lakukan kalibrasi ya. Tadi yang 2019 sudah sukses kalibrasinya. Gambarnya AHD, keren banget nih, 3D Plus. Sekarang kita masuk ya untuk lakukan kalibrasi pada kamera 360. Oke, saya udah masuk dalam mobil ya. Ini yang Rockford Fosgate, head unitnya sama. Kita lakukan kalibrasi. Oke, langsung sukses teman-teman, mantep banget. Jadi nanti biar direview sama Mas Santo ya untuk closing sekalian. Dan mungkin kalau ownernya juga ingin in frame, jadi bisa lah ya. Jadi fiturnya sama ya. Ini juga bisa trajektori. Coba Rian bisa minta tolong ya. Nanti setirnya diputer, tuh setirnya diputer ya. Angle-nya pun berubah ya. Angle-nya ikut gerak. Tuh ya, sama, fiturnya sama. Nah, di kamera belakang pun ya. Tuh, diputer ya. Kamera belakang pun sama aja. Tuh, keren pokoknya, bisa ngerekam juga sama ya. Meskipun tahunnya berbeda, ini yang Rockford Fosgate Limited Edition tuh, sampai ke Twitternya tuh ada Rockford Fosgate Limited Edition. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, nanti biar di closing oleh Mas Santo.
Halo, akhirnya kita sudah selesai. Sekarang tepat pukul 16.25, berarti setengah 5 ya. Setengah 5 kita udah selesai pemasangan head unit 2 unit mobil, juga pemasangan kamera Titan 60 plus kalibrasinya. Proses kalibrasi kita sudah jelaskan, kita sudah kasih lihat. Hasilnya juga kita sudah kasih lihat. Mas Noval, perlu dijelasin masalah otomatis sen kanan kiri? Tadi udah kita jelaskan lah seperti halnya itu ya. Sudah, berarti udah ya semuanya. Karena kita jauh di Ranca Ekek. Ya. Jadi kita mau ajarin konsumennya dulu. Setelah itu kita mau Pulang ke Jakarta ya. Pulang ke Jakarta karena besok kita harus gas lagi Outlander. Setelah Outlander kita gas lagi CR-V Turbo. Weh, Gas terus pokoknya. Oke. Buat teman-teman yang minat bisa kontak Bisa ya. langsung kontak di bawah ini ya. Ya. Jangan lupa like, komen, dan share lokasi. Keliling Indonesia itu berat, biar AMG aja. See you. Feeling that I get when